Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang kondisi equilibrium dari sisi Keynes dan klasik pada dua pendekatan yaitu moneter dan fiskal. Stay tune ya. Jadi equilibrium sendiri adalah kondisi keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat diperoleh melalui kombinasi kebijakan fiskal, pengeluaran dan pajak, dan moneter atau suku bunga dan jumlah uang. Equilibrium sendiri yaitu menentukan tingkat output, employment, dan harga dalam suatu ekonomi. Pertama, dalam model Keynes, diyakini bahwa pasar itu tidak selalu menyesuaikan secara otomatis. Dalam situasi krisis atau resesi, permintaan agregat bisa turun drastis menyebabkan pengangguran dan penurunan output. Nah, di sini sisi kebijakan pemerintah itu sangat penting karena pemerintah itu bisa menggunakan kebijakan fiskal seperti menekan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Ini akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan moneter juga bisa digunakan seperti menurunkan suku bunga agar investasi naik. Hal ini juga meningkatkan output. Sebaliknya, model klasik itu percaya bahwa pasar bekerja secara efisien. Sebaliknya, model klasik malah percaya bahwa pasar bekerja secara efisien, harga dan upah itu dianggap fleksibel, sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan, penyesuaian akan terjadi secara otomatis. Dalam pandangan ini, kebijakan pemerintah itu tidak diperlukan jika permintaan meningkat akibat kebijakan fiskal atau moneter. Menurut model klasik, yang terjadi hanyalah kenaikan harga. Output tetap sama karena perekonomian dianggap selalu berada pada tingkat full employment. Nah, setelah dari slide tadi, jadi apa sih perbedaannya? Nah, dalam model Keynes sendiri, kebijakan pemerintah itu benar-benar bisa mengubah output dan mengurangi pengangguran. Sedangkan kalau dalam model klasik, intervensi semacam itu justru bisa menciptakan inflasi karena output itu tidak berubah. Artinya model Keynes ini lebih efektif dalam jangka pendek saat ekonomi lesu, sedangkan model klasik sendiri lebih cocok atau lebih enak digunakan saat ekonomi dalam kondisi normal atau stabil. Nah, pada slide ini kita dapat melihat adanya kurva equilibrium menurut Keynesian, di mana pada gambar A sendiri itu yaitu menggabungkan dua pasar utama dalam perekonomian, yaitu pasar uang dan pasar barang, untuk menunjukkan bagaimana keseimbangan ekonomi ditentukan oleh interaksi investasi, tabungan, permintaan dan penawaran, uang, serta tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Nah, di sini kita akan ngejelasin tentang kurva terlebih dahulu, di mana sumbu vertikal itu terjadi pada tingkat bunga atau R, sedangkan horizontalnya itu pendapatan nasional atau Y. Di mana kurva L0 dan L1 yaitu merupakan liquidity preference atau permintaan uang, di mana bentuknya itu menurun dari kiri dan ke atas, kanan, bawah. Semakin tinggi tingkat bunga R, semakin kecil juga jumlah yang ingin dipegang masyarakat untuk transaksi dan spekulasi. Sedangkan pergeseran dari L0 ke L1 itu mencerminkan peningkatan permintaan uang bisa karena peningkatan pendapatan, ekspansi terhadap penurunan suku bunga atau ketidakpastian ekonomi. Nah, sedangkan pada kurva M0 dan M1 atau penawaran uang, garis vertikal itu menunjukkan bahwa penawaran uang itu tidak tergantung pada tingkat bunga, melainkan ditentukan oleh kebijakan moneter otoritas seperti bank sentral. Nah, sedangkan selanjutnya itu ada namanya kurva atau garis I0 dan I1, di mana itu artinya investasi. Bentuknya menurun, di mana kita dapat melihat bahwa menunjukkan semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah tingkat investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Sedangkan I1 sendiri itu lebih tinggi dari I0 karena peningkatan optimisme investor atau insentif fiskal. Ada juga di situ namanya titik S0 dan S1 atau tabungan, yang bentuknya itu naik terhadap pendapatan Y. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar kemampuan masyarakat untuk menabung. Perpotongan antara S dan I menandakan keseimbangan di pasar barang. Keseimbangannya sendiri itu terjadi dapat kita lihat di mana
Jika di pasar uang, titik perpotongannya itu antara L dan M menentukan tingkat bunga atau R0. Sedangkan di pasar barang, titik perpotongannya itu antara S dan I yang menentukan pendapatan nasional Y0. Jika M naik, maka R turun, dan I naik, Y naik. Terjadi pergeseran keseimbangan dari Y0 ke Y1, di mana garis vertikal dan R0 dan Y0 itu menunjukkan titik awal keseimbangan ganda di pasar itu. Selanjutnya kita turun ke kurva turunannya, yang dimana itu ada di B, yaitu pasar tenaga kerja atau labor market. Nah, gambar ini itu menunjukkan keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dengan menentukan pengaruh tingkat harga umum, dimana sumbu vertikalnya itu upah real atau W atau P. Sumbu horizontalnya itu jumlah tenaga kerja atau N. Nah, dapat kita lihat pada gambar kurva B itu, kurva P0 Fn atau P1 Fn itu adalah kurva permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi upah real, semakin rendah juga jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, karena biaya produksinya sendiri itu naik. Pergeseran dari P0 ke Fn itu atau ke PI Fn terjadi karena peningkatan harga umum P naik membuat upah real turun walau upah nominal tetap. Perusahaan itu menjadi lebih mau memperkerjakan lebih banyak orang. Nah, ada juga kita lihat di sana itu kurva P0GN di mana atau P1GN. Ini adalah kurva penawaran tenaga kerja. Semakin tinggi upah real, semakin besar jumlah orang bersedia untuk bekerja malah. Nah, karena ini pergeseran ke kanan dari P0GN ke P1GN itu mencerminkan peningkatan ekspektasi terhadap harga atau preferensi kerja. Nah, titik potongnya itu terjadi antara perpotongan kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja yang menunjukkan keseimbangan pasar tenaga kerja, yaitu upah real dan jumlah tenaga kerja di titik itu. Dapat kita lihat contoh itu titik awalnya di W0, N0, lalu ke WG dan N1. Jika harga naik atau inflasi tapi upah nominal tidak sebanding, maka upah real itu turun, permintaan tenaga kerja pun menaik. Nah, hasilnya itu peningkatan jumlah tenaga kerja N dan output Y itu tanpa perlu menaikkan upah nominal atau mekanisme penyesuaian Keynes. Jadi kedua kurva itu tuh saling berhubungan, di mana pasar uang dan pasar barang itu menentukan tingkat bunga dan pendapatan, sedangkan pasar tenaga kerja sendiri itu menentukan jumlah pekerja dan upah real. Di mana model Keynesian ini menekankan pentingnya peran permintaan agregat dan intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal, terutama ketika ekonomi belum berada di titik full employment. Nah, berbeda dengan model Keynes tadi, di model klasik sendiri, harga dan upah itu dianggap fleksibel, sehingga pasar akan menyesuaikan sendiri menuju full employment. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran dan jumlah uang beredar, hasilnya bukan peningkatan output, tetapi justru kenaikan harga. Nah, dapat kita lihat di sini ada kurva menurut model klasik, di mana kita lihat yang A terlebih dahulu. Di mana pada gambar A sendiri itu merupakan kurva pasar uang dan investasi. Dapat kita lihat pada L0 dan L1 itu fungsi permintaan uang atau liquidity preference yang menurun terhadap tingkat bunga. R atau LI bergeser ke bawah saat permintaan uang menurun. Nah, M0 dan M1 itu fungsi penawaran uang atau money supply bersifat vertikal karena jumlah uang beredar itu dianggap tetap. M1 bergeser ke kanan saat ada ekspansi moneter. Sedangkan I0 dan I1 itu fungsi investasi yang menurun terhadap R, yang dimana I1 itu bergeser ke atas ketika tingkat bunga menurun. S0 dan S1 sendiri itu fungsi tabungan yang dimana meningkatkan terhadap pendapatan Y. Nah, dapat kita lihat sendiri ketika jumlah uang beredar itu meningkat, maka kurva M bergeser dari M0 ke M1. Ini menurunkan suku bunga dari R0 ke R1. Penurunan R itu merupakan investasi meningkat
dari I0 ke I1, sedangkan pendapatan juga itu meningkat dari Y0 ke Y1. Keseimbangan baru itu terbentuk pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kita turun ke turunan kurva bawahnya, yaitu yang B, di mana W atau W0 itu garis horizontalnya, upah nominalnya itu awalnya belum disesuaikan. Sedangkan W dan atau selanjutnya kita turun ke bawah, di mana pada kurva B sendiri itu W sama dengan W0 atau garis horizontal. Nah, W atau WPGN itu merupakan upah real setelah terjadi perubahan harga, di mana menggambarkan permintaan tenaga kerja. Sedangkan WFN itu adalah penawaran tenaga kerja meningkat terhadap tingkat upah. Nah, jika terjadi penyesuaian harga, misalnya P naik, maka W real itu menurun, maka permintaan tenaga kerja itu meningkat. Keseimbangan ini terjadi di titik potong antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, yaitu N0. Nah, yang terakhir itu di kurva C, yaitu menuju keseimbangan, di mana P0 FN dan P1 FN itu merupakan penawaran tenaga kerja ada di dua tingkat harga berbeda. Nah, sedangkan P0GN dan P1GN itu permintaan tenaga kerja pada dua tingkat harga. W0 dan W1 itu upah minimal, maksud saya upah nominal sebelum dan sesudah penyesuaian. Nah, ketika P naik dari P0 ke P1 itu artinya kurva upah real itu bergeser, permintaan tenaga kerja naik, upah realnya sendiri itu menurun. Akibatnya permintaan dan penawaran sendiri atau penawaran tenaga kerja itu mencapai keseimbangan baru, tenaga kerja meningkat dari N0 ke N1. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat bahwa dalam model klasik sendiri, pasar bersifat fleksibel dan akan selalu kembali ke full employment. Itulah mengapa output itu tidak berubah meskipun terjadi gangguan. Setelah membandingkan kedua pendekatan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, dalam model Keynesian sendiri, kita percaya bahwa pasar itu tidak otomatis akan menyesuaikan ke kondisi full employment. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter itu sangat dibutuhkan, terutama saat terjadi krisis seperti pengangguran massal atau penurunan permintaan agregat. Nah, sebaliknya dalam model fiskal sendiri, ekonomi itu dianggap selalu menyesuaikan diri secara alami. Upah dan harga akan bergerak fleksibel untuk menghilangkan kelebihan atau kekurangan di pasar. Karena itu kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter tidak banyak berperan, dan malah dikhawatirkan bisa menyebabkan inflasi. Dari sisi kebijakan, Keynesian ini menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bisa langsung meningkat output dan menurunkan pengangguran. Di sisi lain, dalam pendekatan klasik sendiri, peningkatan pengeluaran pemerintah justru hanya akan menaikkan harga tanpa mengubah output real. Kebijakan moneter, Keynesian ini melihat bahwa penurunan suku bunga akan meningkatkan investasi dan output, terutama dalam jangka pendek. Tapi dalam model klasik sendiri berbeda, penambahan uang beredar itu tidak mengubah output sama sekali, hanya berdampak pada harga karena uang sendiri dianggap netral. Jadi kesimpulannya yang dapat kita tarik adalah model Keynesian ini sangat relevan untuk jangka pendek saat ekonomi tidak stabil, sedangkan klasik sendiri lebih cocok untuk dalam jangka panjang dan menjaga stabilitas harga. Dalam praktiknya, pemerintah itu sering memadukan kedua pendekatan ini, menggunakan strategi Keynesian saat krisis dan prinsip klasik saat ekonomi kembali stabil.